Bab 11. Bapak murka. Apa? Ilyas selingkuh? Lagi-lagi mereka kompak bertanya. Ayah jahat, Mbah. Ayah sudah menikah diam-diam. Ayah sakitin Mamah dan Awak. Tangisan Zahwa begitu menyayat hati. Aku tak tega mendengarnya. Air mata mengalir bak banjir bandang. Tenang cucu Mbah, keluarkan kekesalan kamu, Ndok. Lalu jelaskan pelan-pelan sama Mbah. Biar Mbah Uti dan Mbah Kakung paham. Ucap Ibu Nia berpindah posisi di samping Zahwa. Kemudian mengelus halus pundaknya. Mbah harus kasih ayah pelajaran. Biar kapok. Ayah lebih milih nenek gayung dibandingkan Awa dan Mamah. Hiks. Dadaku sesak. Perkataan Zahwa bagai ribuan peluru yang menghujam jantung dan tengkorak kepala. Nyeri tak terkira. Sekuat apapun anakku, dia hanya seorang anak remaja yang belum siap menerima kenyataan pahit ini. Coba ceritakan dengan jelas semuanya, Awak. Bapak mertua mulai menampakkan raut geram. Tangannya mengepal kuat. Dia pasti terbakar emosi mengetahui kelakuan buruk putranya. Zahwa melepaskan diri dari pelukan kakeknya. Dia berusaha mengatur napas. Kemudian bercerita tentang semua yang dia ketahui. Beberapa bulan lalu, saat ayah mau mengantarkan Awa ke sekolah, Awa melihat struk tagihan gaun pernikahan atas nama ayah. Astagfirullah, Ilyas. Isak tangis ibu mertua. Zahwa langsung mengumungutnya. Lalu diam-diam menyelidiki struk itu ke sebuah butik sesuai alamat dalam struknya. Ternyata benar, itu gaun pernikahan untuk selingkuhan ayah yang bernama Nadia, alias Nenek Gayung binti Nenek Lampir. Ela, kamu tahu tentang semua ini. Kenapa baru memberitahu kami? Tanya bapak mertua nampak kecewa. Aku hanya menggeleng. Awak yang tahu lebih dulu soal ini, Mbah. Awak nggak tega kalau harus cerita sama Mamah. Ternyata diam-diam Mamah juga sudah tahu dari teman karib ayah. Tapi Mamah berusaha menyimpannya sendiri demi kebahagiaan Awak. Agar Awak nggak benci sama ayah. Padahal Awak sudah tahu semuanya. Bahkan saat ayah mengucap akad nikahnya yang kedua kalinya, Awa ikut menyaksikan. Zahwa, hatiku tercabik-cabik mendengar rahasia yang selama ini dipendam putriku. Dia begitu tegar sama sekali tak menampakkan kebenciannya. Dia juga berusaha menyembunyikan ini semua demi diriku. Betapa beruntungnya aku mempunyai anak seperti Zahwa. Dia begitu berempati pada perasaanku. Kenapa Awa tidak bilang semua ini dari awal? Supaya kita bisa menggagalkan pernikahannya, sahut ibu mertua. Percuma Mbak Uti, tak ada waktu. Toh ayah sudah dibuatakan cinta masa lalunya. Si Nenek Lampir itu cinta pertama ayah saat SMA. Siapa tadi nama perempuan gila itu? Tanya Pak Handoko dengan raut marah padam. Nadia, Pak. Dia adik kelas Mas Ilyas saat SMA di Jakarta. Nadia. Oh iya, ibu kenal dia, Pak. Dulu setiap bapak tugas latihan di luar kota, Nadia memang suka menginap di rumah. Benar, Mbah. Bahkan Nenek Gayung itu sengaja memanas-manasi Mamah. Dia menceritakan kisah cinta mereka saat SMA dan kedekatannya dengan Mbah Uti. Benar, Bu, Pak. Awalnya Ella sudah berusaha memberi kesempatan untuk ayahnya Zahwa berubah. Tetapi dia malah diam-diam mempertahankan gundiknya. Bruk, bapak mertua memukul keras meja kayu di depannya. Mata memerah. Urat leher nampak menonjol, amarah seakan memuncak di atas kepalanya. Menciptakan lahar panas yang siap menerjang suamiku. Benar-benar kurang ajar anak itu. Sabar, Pak. Anak kita sudah gila. Bu, tak akan. Bapak biarkan dia bernapas lega. Bapak harus ke sana secepatnya. Ella, tolong pesankan tiket pesawat hari ini juga. Tenang, Pak. Masa Bapak langsung pergi? Tunggulah sampai besok, kasihan Ella dan cucu kita baru sampai. Benar, kata ibu. Pak, lebih baik ambil penerbangan besok pagi. Bapak mertua hanya diam, itu pertanda dia menyetujui usulan istri dan menantunya. Dia kembali memeluk Zahwa, mengelus pucuk kepala cucunya yang terbalut hijab. Sesekali mengecup dengan mata berkaca-kaca. Kamu juga yang tabah, Ndok. Pasti berat sekali di posisimu. Ibu mertua merangkulku. Dia mengelus pundak memberi kekuatan. Enggih, Bu.
Aku berusaha bersikap elegan dan tegar di depan mereka. Padahal rasanya aku ingin mengamuk. Tak sabar menantikan momen ketika bapak mertua menghajar suami cap kadal buntung itu. Kalau perlu sekalian dikirim ke benua Antartika. Di sana ada musim salju abadi. Bisa membuat suamiku membeku dan menjadi arca patung es, agar dia tahu bagaimana sakitnya hidup dalam kesepian, tanpa keluarga dan menyayangi. Mbah Kakung, pokoknya harus kasih ayah bogeman. Set, biar ayah gak mempertahankan lagi. Nenek Gayung, kalau perlu kirim ayah ke negara konflik biar dia tahu rasanya perang melawan penjajah. Supaya bisa tahu makna bersyukur hidup damai sama keluarga, ujar anakku Gondok. Siap, Komandan. Bapak mertua menempelkan telapak tangan di dekat alis sebagai tanda hormat. Itulah kebiasaannya. Maklum sudah puluhan tahun menjadi TNI AD. Hampir beberapa jam kami berbincang. Bapak mertua juga mengatakan akan memberikan seluruh warisannya pada Zahwa. Tak akan rela menghibahkan hartanya untuk putra mereka yang tidak bertanggung jawab. Bapak mertua sangat membenci pengkhianatan dalam bentuk apapun. Baginya mencinta perempuan dan negara adalah hal yang sama. Hanya cinta satu tanah air dan satu hati. Tak akan terbagi walaupun harus mati. Lebih baik mati terhormat mempertahankan kesetiaan dibandingkan harus hidup menjadi pembelot. Zahwa, maafkan Mama. Ketika di kamar berdua Zahwa, aku rangkul tubuhnya dalam dekapanku, sedikit menutup luka yang menggangga. Dalam hati aku terus berdoa agar kami dikuatkan. Ya Rob, tak terbayang sakitnya jadi putriku. Semoga mental dan hatinya baik-baik saja. Maaf mulu Mamah nih. Kayak mau lebaran aja, santuy Mah, kayak di pantai. Oh iya, nanti kita jalan-jalan ya Mah. Siap sayang. Mama hanya gak tega lihat kamu nangis kayak tadi. Hahaha, acting Zahwa bagus kan Mah? Awak sengaja nangis kayak gitu biar Mbah Kakung makin kesal sama ayah. Syukurin tuh ayah, besok bakal jadi babi guling. Apa benar awak hanya berakting? Aku yakin dia menangis dari hati. Rasanya ada sesuatu yang masih dia tutupi. Hus, awak gak baik kayak gitu. Hehehehe, maklum Mah, awak suka kesel. Sayangnya tuh Nenek Gayung gak tahu disembunyikan di mana sama ayah. Kalau awak tahu, bakal awak kerjain bawa pasukan dunia perkuburan kayak Tante Kun, Mister Pocong sama kakek genderuwo biar nyaho. Awak, kebanyakan nonton horor sih. Sudah lupakan soal ayah. Kita mulai hidup baru yang lebih bahagia. Siap Macan. Hah, Macan? Aku mengangkat kedua alis. Mamah cantik. Walah, kira Mamah cacar bintik-bintik. Ada-ada aja anak milenial. Seterusnya kami berbincang sambil tertawa bahagia, bagaikan tak ada beban. Padahal ada hati yang patah tak akan sembuh sampai kapanpun. Hanya bisa berusaha diobati meski luka ini akan membekas selamanya. Sesudah sholat subuh, bapak mertua pergi ke bandara bersama ibu. Awalnya bapak melarang ibu ikut supaya menemani kami di rumah. Namun ibu memaksa mendampingi bapak, takut dia kelewatan menyiksa anak semata wayangnya. Aku menyetujui menunggu di rumah bersama Zahwa dan pembantu. Bapak berpesan agar aku tetap di rumah. Dia akan membawa suamiku ke sini untuk meminta maaf dan menyelesaikan masalah kami. Mah, nanti kakek kan bawa ayah ke sini. Mamah mau tetap meminta perpisahkan? Mamah mau tetap meminta berpisahkan? Tanya Zahwa saat kami di ruang tamu menikmati secangkir es lemon tea di tengah teriknya matahari. Mamah bingung, Wak. Kata peri jahat di hati Mamah, pengennya pisah aja. Tapi sebelumnya harus jotos ayah dulu sampai puas. Hahaha. Namun di sisi lain, peri baik bilangnya Mamah harus bertahan. Gak tega kalau kamu harus hidup terpisah sama ayah. Gak, Mama harus pisah, bentak Zahwa. Mataku hampir lepas dari tempatnya, wajah Zahwa berubah menyeramkan. Sorot kebencian tampak mengakar kuat. Istighfar, Wak. Astagfirullah. Maaf, Mah, awak emosi. Hahaha.
Jangan gitu nak, mamah kaget kayak denger geledek. Bisa aja sih mamah, santuy mah. Awak cuma sok, intinya mamah harus cerai sama ayah, titik, gak ada koma, gak ada tanda seru, apalagi tanda tanya. Kamu ikhlas mamah dan ayah berpisah? Tanyaku serius. Ikhlas pidunya wal akhiroh mah. Awak bakal jingkrak-jingkrak kalau mama terbebas dari buaya buntung kayak ayah. Tambah seneng lagi kalau mamah menikah sama Om Duren. Hus, kamu masih ingat aja soal itu. Mamah gak kepikiran nikah lagi nak. Sekarang mamah mau fokus untuk kebahagiaan kamu. Hehehe, 100 jempol buat mamah. Zahwa mengangkat jempol tangan dan kakinya serempak. Kami tergelak bersama. Aku cubit lembut pipinya yang tembam. Bersyukur Allah masih menguatkan pundak anakku. Jika dia rapuh, maka hatiku yang paling menderita. Drat, sebuah panggilan berdering dari ponsel Zahwa. Tertera nama Kak Fauzi di sana. Zahwa langsung meminta izin mengangkat telepon. Dia keluar ke teras depan menjauh dariku. Baru kali ini gelagat Zahwa mencurigakan. Biasanya dia akan mengangkat telepon di sampingku. Kakak jangan hubungi aku lagi, apalagi sampai cerita semuanya. Aku tak bisa mendengar apa yang Fauzi bicarakan. Jarak telepon terlalu jauh, namun wajah Zahwa nampak cemas. Iya, Zahwa janji bakal berhenti, tapi kakak gak boleh ngadu aneh-aneh. Ketika asik menguping Zahwa di balik jendela, ponselku di atas meja ikut berdering. Ternyata panggilan dari ayah. Penasaran dengan apa yang akan dia bicarakan, aku angkat saja teleponnya. Iya, ada apa? Kanda tercintaku di langit dan bumi. Tapi bohong, hahaha. Cepat, kamu mau ngomong apa? Waktuku gak banyak. Mah, ada apa ini mah? Kenapa bapak sama ibu ada di luar rumah? Hei Ilyas, anak kurang ajar. Cepat buka pintunya. Teriak ayah mertua sampai terdengar di telingaku. Mana mamah tahu lagian. Ayah kok gak kerja? Jangan-jangan lagi pacaran sama cewek lain ya? Enggak mah, ayah lagi gak enak badan. Oh ya sudah. Mah tunggu, jelaskan sama ayah kenapa bapak datang ke sini. Mana mukanya serem banget kayak mau membantai musuh. Oh bapak katanya mau ngasah ilmu militernya lagi. Maksud mamah apa? Bapak mau membombardir ayah. Soalnya mama keceplosan udah bongkar perselingkuhan ayah. Apa? Suamiku berteriak begitu kencang sampai menggoyangkan gendang telinga. Aku hanya tersenyum penuh kemenangan, membayangkan wajah ayah yang sedang kalang kabut. Mas, gimana dong? Terdengar suara seorang perempuan yang tak asing bagiku. Ayah lagi sama siapa? Kok ada suara cewek? Apa iya kucing tetangga yang baru lahiran kemarin bisa ngomong? Itu mah, tadi suara televisi. Aku yakin itu suara Nadia. Ayah pikir aku bodoh. Oh tidak ayah, aku tahu kamu masih mempertahankan perempuan itu. Ilyas, cepat buka pintunya atau aku dobrak sekarang. Nampaknya bapak mertua semakin naik pitam. Suaranya menggelegar bak guntur di gurun Sahara. Mah, tolong tenangin bapak supaya nggak sampai menggorokku mah. Itu sih urusan ayah, mama nggak peduli. Selamat latihan militer ayah. Hahaha. Mah, tut. Sambungan telepon aku putus, lalu memblokir ayah. Pusing kepalaku jika terus diteror olehnya. Biarkan saja, aku tak mau mengganggunya. Dia akan bercengkrama dengan Pak Handoko yang terkenal kuat dalam bergulat. Nadia, ayah, selamat bersenang-senang.